cara memperbanyak cairan ataupun larutan D4. Nah, jadi cairan D4 pun kita bisa meraciknya agar lebih hemat, agar tidak boros ya saat menggunakannya, dan juga menghemat biaya. Nah, bagaimanakah cara membuat racikan memperbanyak cairan D4 tersebut untuk penyubur tanah dan tanaman? Namun sebelum melanjutkan, teman untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Jadi cairan D4 kalau kita tidak memperbanyaknya juga akan boros sekali, serta juga boros biaya ya, karena satu botol itu sangat mahal sekali. Tapi kalau berkali-kali bisa mahal. Nah, begini cara memperbanyak bakteri E4 pertanian. Kemudian cara membuatnya itu alat bahan-bahan yaitu ada E4 200 ml, kemudian air kelapa atau teh tersebut setara 4 liter, kemudian air eri atau air cucian beras, dan juga jerigen berukuran 10 liter. Kemudian kita ke cara membuatnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah air kelapa setara 4 liter, kemudian juga ada air cucian beras setara 1 liter, dan juga ada cairan E4 beserta dengan botol-botolnya. Yang pertama, semua bahan dimasukkan ke dalam jerigen dan diaduk hingga rata. Yang kedua, tutup jerigen dan diperam selama 3-5 hari. Nah, di sini kita bisa memasukkan sebuah air kelapa setara 4 liter, kemudian kita masukkan sebuah 1 liter air cucian beras, dicampur ya. Kalau tidak ada jerigen bisa menggunakan botol-botol untuk fermentasinya. Kemudian kita masukkan sebuah cairan E4 setara 200 ml dan kita masukkan ke dalam sebuah air cucian beras beserta dengan air kelapanya, dan kita masukkan cairan E4 tersebut. Nah, jika sudah masuk, kemudian kita bisa mengaduk-aduknya sampai melarut dan merata. Nah, kalau kita tidak mempunyai jerigen, kita bisa menggunakan botol-botolnya guys untuk fermentasi. Kita bisa mengaduk-aduknya dari larutan tersebut dan kita masukkan ke dalam botol satu persatu. Jadi 4 liter kalau tidak mempunyai jerigen ya guys. Jadi sama saja ya kawan, kalau kita tanpa menggunakan jerigen, kalau kita tidak punya di rumah jerigennya, kita bisa menggunakan botol dengan memasukkan satu persatu cairan tersebut ke dalam botolnya guys. Jadi 4 liter berarti 4 liter itu 4 botol lah, seperti itu. Jadi kalau kita tidak punya sebuah jerigen, nah jika sudah seperti ini kita bisa tinggal memfermentasikannya terlebih dahulu sebelum digunakan ya. Yang ketiga, letakkan alat fermentasi atau wadah fermentasi pada tempat gelap atau tidak terkena cahaya matahari. Yang keempat, setelah 3-5 hari, E4 sudah siap digunakan. Tanda-tanda keberhasilan yang kelima dari proses fermentasi ini adalah jika E4 berbau aroma seperti tape. Nah, kita fermentasi 3-5 hari dan setiap hari kita membuka tutupnya agar gasnya keluar dan berhasilan seperti aroma tape. Kemudian dosis penggunaannya yaitu gunakan 100 ml E4 untuk 1 liter air. Demikian cara memperbanyak E4 yang cara ini yang pertama ya guys. Nah, jika sudah difermentasikan, kemudian kita bisa mengaplikasikan ini untuk ke tanah ya guys. Jadi 100 ml ke dalam 1 liter air. Kita bisa menggunakan takarannya, saya menggunakan dari aqua gelas ya, dengan takaran 100 ml ke dalam 1 liter air. Kita bisa menyiramkannya ke bagian tanah dekat akar dari tanaman tersebut. Nah, kita masukkan dan kita tuangkan, campurkan ke dalam 1 liter air, dan kita langsung bisa menuangkan cairan tersebut ke dekat akar ya dari tanaman tersebut. Nah, inilah adalah cara memperbanyak cairan E4 yang pertama. Seperti inilah guys ya, seperti itu. Kemudian kita ke cara memperbanyak cairan E4 yang kedua. Ini adalah cara yang keduanya. Mari kita simak. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk memperbanyak bakteri E4 antara lain yang pertama ember, kemudian pengaduk, saringan, gayung, botol bekas berukuran 1,5 liter, dan panci. Kemudian ada corong, kemudian air 1 liter, gula merah setara 50 gram, kemudian E4 setara 200 ml, kemudian dedak halus setara 500 gram, dan terasi setara 50 gram. Nah, ini bahan-bahannya ya guys. Untuk cara membuatnya di sini ada dedak sebuah 500 gram, kemudian cairan E4, kemudian ada air 1 liter beserta dengan sebuah gula merah setara 50 gram beserta dengan terasi. Terasinya kalau ada itu setara 50 gram ya guys. Jadi saya menggunakan hanya terasi kemasan saja. Jadi ini ya guys.
Nah, setelah semua alat dan bahan tersedia, ini tahapan memperbanyak keempat yang kedua, yaitu yang pertama rebus air sebanyak 1 liter sampai mendidih agar air tersebut steril. Yang kedua, masukkan bahan seperti gula, dedak, dan terasi. Kemudian yang ketiga, aduk bahan tersebut sampai merata pada kondisi air masih mendidih. Nah, pertama-tama kita siapkan sebuah panci dan kita masukkan air setara 1 liter untuk kita rebus terlebih dahulu agar mendidih, agar air tersebut steril ya. Seperti itu agar terhindar dari bakteri-bakteri lah ataupun kuman, steril ya. Jadi jangan menggunakan air berpengawet, jadi harus air tawar guys. Nah, jika sudah mendidih kita langsung tuangkan ke dalam wadah. Jadi kita wadah khusus ya, kalau tidak punya panci khusus kita tuangkan saja. Nah, kemudian di sini sudah menyiapkan sebuah dedak. Jadi dedaknya ini 500 gram, kemudian ada gula merah setara 50 gram dan juga terasi setara 50 gram. Dan kemudian kita ke tahap selanjutnya untuk menyiapkan sebuah air yang mendidih tadi yang sudah kita rebus, kita langsung campurkan ke dalam dedak tersebut. Jadi air mendidih ini ya guys, yang masih mendidih. Nah, jika sudah dicampurkan dengan dedak, kita masukkan juga sebuah gula merah setara 50 gram. Kita masukkan ke dalam cairan tersebut. Nah, jika sudah masuk dari gula merah tersebut, kita aduk-aduk dan tak lupa kita untuk memasukkan sebuah terasi setara 50 gram. Kita masukkan terasi tersebut ke dalam cairannya. Nah, jika sudah semuanya bahan tersebut sudah masuk, kemudian kita aduk-aduk sampai melarut dan merata. Kita aduk-aduk dari larutan tersebut sampai benar-benar mendingin ya, sampai dingin kita tunggu. Nah, jika sudah dingin kita masukkan sebuah larutan atau cairan yang 4. Jadi cairan yang 4 tersebut saya menggunakan takarannya 200 ml guys. Dari cairan yang 4 tersebut, ataupun kita bisa memasukkan dari cairan yang 4 nya yaitu setara 2 tutup botol atau 3 tutup botol lah untuk 200 ml tersebut. Kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar melarut dan merata. Kemudian yang keempat yaitu setelah tercampur merata, dinginkan larutan tersebut. Yang kelima, apabila sudah dingin, tuangkan larutan pada ember. Yang keenam, masukkan bakteri 4 setara 200 ml dan aduk secara merata. Yang ketujuh, saring hasil larutan tersebut ke dalam botol 1,5 liter. Nah, jika semuanya sudah selesai, empatnya sudah kita masukkan, kemudian kita bisa memasukkannya untuk menyiapkan sebuah botol berukuran 1,5 liter dan beserta dengan saringan, beserta dengan corong. Kemudian kita masukkan sebuah cairan tadi. Jadi kalau tidak ada penyaring, kita bisa menggunakan kain guys untuk menyaring dari cairan, untuk memperbanyak cairan empat tersebut. Dan kita masukkan cairan yang sudah kita buat tadi, ini larutannya, ke dalam botol berukuran 1,5 liter, jadi diisi hanya 1 liter saja. Oke, kita singkat saja, cairannya sudah masuk, kemudian kita tutup botol tersebut ya guys, dan sudah kita siap fermentasikan terlebih dahulu. Jadi ini berukuran 1 liter dari larutan memperbanyak cairan empatnya. Kemudian yang ke-8, tutup botol dengan rapat dan tunggu selama 4-7 hari. Yang ke-9, setelah 4-7 hari empat, siap diaplikasikan ke tanah kita. Nah, jadi kita bisa memfermentasikan larutan tersebut 4-7 hari sebelum digunakan ya. Jadi setiap 2 hari sekali kita tutup botolnya agar gasnya keluar lah, seperti itu. Jadi sebelum kita mengaplikasikannya ke tanah kita. Kemudian cara mengaplikasikannya yaitu bakteri 4 pertanian sangat mudah. Saat hendak membuat pupuk kompos, maka Anda hanya perlu menyiapkan bahan seperti pupuk kompos seperti dari sampah organik. Sampah organik tersebut kemudian disiram menggunakan 10 ml E4 yang sudah dilarutkan ke dalam 1 liter air. Nah, itu untuk yang membuat pupuk komposnya ya. Jadi saya mengaplikasikannya hanya untuk tanah, jadi sama saja, jadi 10 ml ke dalam 1 liter air. Kita siapkan larutan tersebut yang sudah difermentasi, kemudian beserta dengan air 1 liter. Kemudian kita tuangkan sebuah 10 ml dari larutan E4 ini yang sudah diperbanyak ya, yang sudah diproses. Kita tuangkan ke dalam air 1 liter. Dan cairan ini sudah siap kita aplikasikan ke tanah kita. Dan kita bisa menyiramkannya di dekat akar bagian tanah dari tanaman tersebut. Kita siramkan guys. Seperti itu. Nah, seperti itu saja cara membuat atau memperbanyak E4 tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.
Klik share dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.